Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 8 SMP Negeri 28 Bekasi. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Bahasan kita kali ini adalah menyusun teks ulasan. Topik bahasannya adalah langkah-langkah penyusunan. Dalam hal ini tentu saja langkah-langkah penyusunan teks ulasan. Tidak bosan-bosannya, Bapak selama pandemi ini selalu menganjurkan dan mengajak para siswa agar selalu memenuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu protokol kesehatan yang terdiri atas selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Setiap pertemuan atau bahasan pasti ada kompetensi dasar, yaitu yang akan dituju setelah berakhir dari kegiatan pembelajaran. Untuk materi yang ke-13 atau pertemuan yang ke-13 ini adalah setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menyusun teks ulasan dengan langkah-langkah yang benar. Materi pertemuan ke-13 ini terdiri atas langkah-langkah penyusunan teks ulasan, yaitu dengan cara mencatat identitas buku, terdiri atas judul, penulis, nama penerbit, tahun terbit, dan ketebalan buku. Kemudian mencatat hal-hal yang menarik atau yang penting dari isi buku, menelaah kelebihan dan kelemahan isi buku, merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku itu secara keseluruhan, serta membuat saran-saran untuk pembaca. Kegiatan pembelajarannya, yang A, untuk identitas buku sudah dibahas pada pertemuan ke-12 minggu yang lalu. Yang B-nya mencatat hal-hal yang menarik atau penting dari isi buku. Nah, yang menarik dari isi buku bisa berupa tampilan fisik buku, apakah warna buku, gambar-gambar ilustrasi dalam buku, bentuk ukuran huruf, kertas sampul atau cover, dan sebagainya. Kemudian yang menarik juga dari isi buku. Buku yang menarik itu berisi pengetahuan yang sangat diperlukan oleh kalangan-kalangan tertentu. Apakah itu pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, dan sebagainya. Menelaah kelebihan dan kelemahan isi buku. Contoh kalimat yang menyatakan kelebihan atau keunggulan buku. Sampul buku ini cukup menarik. Tulisan disajikan secara mengalir dan diselingi cerita-cerita, pengalaman menarik dan lucu. Di situ ada yang dicetak tebal, menarik dan lucu. Nah, itu salah satu kelebihan buku yang memotivasi siswa untuk lebih giat membacanya. Kalimat yang menyatakan kelebihan lagi adalah materi isi buku ini cukup jelas karena disertai dengan gambar-gambar ilustrasi yang sesuai. Jadi kalau isi buku cukup jelas dan ada gambar-gambar ilustrasi yang sesuai, itu juga dapat memotivasi membaca. Kemudian membaca buku ini tidak membosankan karena diselingi dengan gambar-gambar aneka warna. Nah, ini khusus untuk anak-anak TK, SD, bahkan SMP dan SMA. Itu bukunya dipenuhi dengan gambar-gambar warna. Tujuannya agar lebih memotivasi atau menarik untuk dibaca. Contoh kelemahan isi buku. Isi buku ini cukup bagus, tetapi sayang tidak disertai gambar yang menarik. Nah, di situ ada kalimat tetapi sayang. Dan juga tidak disertai gambar yang menarik. Itu salah satu kelemahan isi buku.
sehingga orang tidak menarik untuk membacanya. Isi buku ini sangat penting, tapi sayang ukuran hurufnya kurang besar. Nah, ini pun dapat menyebabkan orang enggan untuk membaca karena huruf-hurufnya sangat kecil. Pada sampul buku tertulis sebuah novel, padahal isinya adalah sebuah autobiografi. Ini pun kelemahan. Jadi antara cover dan dalamnya itu tidak sesuai. Kemudian merumuskan simpulan isi buku. Simpulan isi buku dapat diperoleh setelah pembaca selesai membaca buku secara keseluruhan. Jadi kalau membacanya baru separuh-separuh belum bisa membuat kesimpulan. Simpulan itu merupakan pendapat akhir dari rangkaian ulasan yang dilakukan oleh pembaca. Dalam simpulan diungkapkan kelebihan dan kelemahan buku secara keseluruhan. Yang terakhir adalah membuat saran-saran untuk pembaca. Saran adalah bisa berupa pendapat, anjuran, dan harapan yang berguna dan dilakukan oleh pembaca, ditujukan kepada orang lain. Saran berguna untuk koreksi dan perbaikan serta masukan yang positif agar karya yang akan dibuat berikutnya bisa lebih baik. Oke, demikian pembelajaran bab 6 tentang teks ulasan karya kita. Jangan lupa materi ke-13 ini dicatat di buku Bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Tetap menjaga protokol kesehatan demi kesehatan kita bersama. Nah, bila ada yang tidak berkenan atau yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Silakan berkomunikasi dengan Bapak dan nanti catatannya dikirim lewat WA ya, bukan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.